Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiak. Di sini saya mau menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik nih. Cerita ini tuh mengenai tentang rasa cinta anak terhadap orang tuanya gitu ya. Nah, mungkin kita sama-sama penasaran gimana sih ceritanya. Langsung aja ya. Judul cerita itu namanya Putri Karangmelenu. Nah, mungkin teman-teman nih gak asing nih sama nama Putri Karangmelenu gitu ya. Apalagi anak-anak yang tinggal di daerah Kutai Kartanegara nih. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah berkunjung di sana, teman-teman tuh pasti menemukan sebuah tempat yang dinamai khusus Putri Karangmelenu. Nah, kok bisa ya? Nah, ternyata dulu emang ada sejarah dan ceritanya nih kenapa Tugu itu uh, bangunan itu dibangun dan dinamai Putri Karangmelenu. Jadi Alkisah Putri Karangmelenu ini hanya tinggal sama ayahnya dan ibunya itu udah lama meninggal dunianya dan ayahnya Putri Karangmelenu ini dia tuh tunanetra ya, dia nggak bisa ngelihat gitu. Jadi Putri Karangmelenu harus banget buat merawat ayahnya gitu ya. Suatu hari Putri Karangmelenu berjalan ke pasar. Dia hendak membeli sesuatu untuk keperluan kehidupannya di dapur gitu. Nah, sesamanya di jalan dia menemukan seorang nenek tua yang lusuh gitu. Nenek tua itu memang kelihatan lusuh ya, dan itu membuat Melenu sangat bersimpati gitu. Kayaknya nenek tua itu memang belum makan berhari-hari gitu, karena emang kelihatan sedih banget. Nah, Melenu yang melihat hal itu langsung menolong ibu nenek tua itu. Dia bilang, nenek udah makan, ini Melenu ada bawain makanan gitu. Akhirnya si Melenu itu menolong si nenek tua itu. Nah, dengan rasa syukur dan terima kasihnya, nenek itu ngomong ke Melenu, "Nah, saya tahu nih cara buat nyembuhin bapak kamu yang tidak bisa melihat itu." Setelah mendapatkan informasi dari itu, si Melenu tuh sangat bersyukur banget mendengar informasi dari nenek itu. Dia langsung bertanya ke nenek itu, "Bagaimana caranya, Nek?" Terus nenek bilang, "Kamu harus menyerahkan 43.000 kilo beras untuk kamu persembahkan ke sebuah bukit." Gitu. Mendengar hal ini, Melenu pun merasa bersedih gitu. Karena Melenu ini kan bukan orang yang kaya ya. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan jumlah beras yang sebanyak itu gitu kan. Nah, tidak lama setelah kejadian itu, ketika Melenu mau pulang ke rumah, tiba-tiba Melenu dikagetkan dengan sayembara dari pedagang Cina yang ada di pasar. Mereka menawarkan barang siapa yang ingin berkorban dan tidak lama setelah kejadian itu, Melenu pun ingin berencana hendak pulang. Tapi Melenu dikagetkan dengan sayembara dari orang-orang pedagang Cina. Mereka menyaimbarakan barang siapa yang rela untuk dikorbankan kepada Sungai Mahakam yang makan pelayar, mereka akan diberikan imbalan, yaitu beras 43.000 kilo kepada orang yang bersedia. Yang sayembara tersebut, Melenu pun berpikir untuk bergabung agar dia bisa mendapatkan beras itu, dan akhirnya Melenu terpilih sebagai orang yang bersedia untuk ditumbalkan.
tanpa sepengetahuan ayahnya Melenu pun ikut pedagang Cina untuk menerjunkan diri ke daerah sungai Mahakam yang sangat deras itu, dan kemudian Melenu pun dengan sukarela terjun ke sungai Mahakam, dan itu menyebabkan sungai Mahakam itu menjadi sungai yang santai seperti sekarang. Ternyata berita ini diketahui juga oleh ayahnya Melenu, dan ayahnya Melenu pun merasa bersedih karena menurut dialah yang menyebabkan ayahnya, putri tercintanya harus berkorban. Tapi ayahnya sudah bisa melihat, dan tetap ini tidak membuat ayahnya bahagia karena dia sudah merasa kehilangan putri tercintanya. Tapi ternyata Melenu itu tidak meninggal. Ternyata Melenu dibawa ke dalam kerajaan yang ada di dalam sungai Mahakam gitu. Ternyata air sungai Mahakam tidak mampu dan untuk menenggelamkan si Melenu ini, karena Melenu ini mempunyai hati yang sangat baik, sehingga sungai pun tidak rela dan tidak sanggup untuk membunuh dan menelan Melenu ini. Akhirnya Melenu diajak untuk berkeliling di dalam kerajaan, dan Melenu pun menikahi seorang pangeran yang ada di dalam raja itu, dan Melenu meminta permintaan untuk bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Akhirnya Melenu diizinkan untuk bertemu ayahnya, dan ini menjadi cerita yang happy ending.